Mari kita duduk sebentar. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kali membuat tidur kita tidak nyenyak, membuat dada terasa sesak, dan pikiran melayang entah kemana. Kita bicara tentang rasa cukup, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang berjuang di desa atau di kota kecil dengan penghasilan yang mungkin oleh standar dunia dianggap kecil. Saya sudah bekerja dari pagi buta sampai matahari terbenam, keringat sudah bercucuran. Tapi kenapa ya? Kenapa rasanya hidup begini-begini saja, sementara orang lain? Jika perasaan itu ada, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Itu adalah perasaan yang manusiawi. Merasa lelah itu wajar. Tapi, izinkan saya mengajak kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika saya katakan bahwa masalah utamanya mungkin bukan pada seberapa kecil angka yang masuk ke kantongmu? Bagaimana jika masalah sebenarnya bukan pada air yang mengalir, melainkan pada wadah yang kita gunakan untuk menampungnya? Kita tidak akan berbicara tentang cara cepat kaya yang tidak masuk akal. Kita akan menggunakan logika dan hati nurani untuk membedah. Bagaimana caranya agar rezeki yang sedikit itu bisa mengalir, menetap, dan tumbuh menjadi bukit. Tarik napas panjang, mari kita mulai perjalanan ini. Poin pertama, mari kita bongkar satu ilusi terbesar yang membuat banyak orang desa, bahkan orang kota sekalipun, tetap jalan di tempat. Saya menyebutnya ilusi balon udara. Bayangkan sebuah balon karet. Ketika kamu meniupkan udara ke dalamnya, balon itu membesar. Semakin banyak udara yang kamu tiupkan, semakin besar pula balonnya. Udara itu adalah penghasilanmu, dan ukuran balon itu adalah gaya hidupmu. Logika sederhananya begini. Banyak dari kita berpikir, nanti kalau gaji saya naik, atau kalau panen saya berhasil, saya pasti bisa menabung. Tapi realitanya, saat panen berhasil, saat gaji naik sedikit, keinginan kita pun ikut mengembang seperti balon tadi. Dulu saat gaji 1 juta, kita makan tempe. Saat gaji 3 juta, kita merasa harus makan daging setiap hari dan kredit motor baru, biar tidak dipandang rendah tetangga. Akibatnya apa? Uangnya habis juga. Balonnya makin tipis, dan risiko meletus makin besar. Di desa, tekanan sosial itu nyata. Masa panen raya nggak ganti cat rumah, masa anak sudah kerja nggak beli motor NMAX. Sahabat, inilah yang disebut hedonic adaptation. Kita terlalu cepat beradaptasi dengan kenyamanan baru, sehingga standar bahagia kita jadi mahal. Mari kita renungkan sebuah cerita. Saya samarkan namanya menjadi Pak Tejo. Pak Tejo adalah buruh tani. Upahnya harian, tapi Pak Tejo punya prinsip wadah batu, bukan wadah karet. Saat dia dapat rezeki lebih, gaya hidupnya tetap sama seperti saat dia susah. Makanannya sama, pakaiannya sama. Lalu kemana lari uang lebihnya? Dia belikan aset. Dia beli bibit, dia beli ayam, dia beli alat pertukangan. Sementara tetangganya, Pak Budi, setiap ada uang lebih, dipakai untuk memperbagus tampilan luar. Beli baju baru, jajan yang lebih sering. 5 tahun berlalu, Pak Tejo kini punya peternakan kecil. Pak Budi masih mengeluh upah buruh tani terlalu murah. Perbedaannya bukan pada nasib, tapi pada keputusan mengendalikan diri. Jadi, rumus pertamanya adalah, gaji kecil bukan alasan untuk miskin, tapi gaya hidup besarlah yang memiskinkan. Berani tidak? Kamu terlihat sederhana di mata manusia, demi menjadi kaya di mata masa depan? Kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Poin kedua, hidup di desa mengajarkan kita banyak hal tentang alam. Dan alam punya hukum yang tidak bisa dilanggar, hukum pertumbuhan. Pernahkah kamu melihat pohon jati? Apakah hari ini kita tanam bijinya? Besok sore kita bisa panen kayunya? Tidak, butuh waktu bertahun-tahun. Hujan, panas, harus dilewati dulu. Tapi anehnya, dalam urusan keuangan, kita seringkali melupakan hukum alam ini. Kita ingin menanam pagi ini, dan makan buahnya nanti sore. Kita tidak sabar. Jika kamu bergaji kecil, satu-satunya senjata paling mematikan yang kamu miliki adalah waktu dan disiplin.
Mari kita bicara logika matematika sederhana. Misalkan kamu anak muda di desa, gaji pas-pasan UMR daerah, kamu punya pilihan setiap gajian. Pilihan A, kamu tahan keinginan itu. Kamu siksa dirimu sedikit. Uang rokok itu kamu kumpulkan. Sakit? Iya. Tidak enak? Pasti. Teman-temanmu nongkrong di warung kopi, kamu di rumah minum air putih. Pilihan B, beli rokok, beli kuota untuk scroll video joget-joget, atau beli skin game. Senangnya sekarang, habisnya sekarang. Tapi, uang itu kamu belikan bibit. Bisa bibit dalam arti sebenarnya tanam cabai di pekarangan atau bibit ternak. 2 ekor ayam. 2 ekor ayam bertelur. Telurnya menetas jadi anak ayam. Dalam setahun, 2 ekor itu bisa jadi puluhan. Ini yang disebut compound interest atau bunga majemuk dalam kehidupan nyata. Rezeki yang mengalir deras itu tidak datang dari satu ember besar yang disiramkan ke kepala kita. Rezeki yang berkah itu seperti mata air. Awalnya kecil, menetes perlahan, tapi konsisten. Dan karena kita sabar menampungnya, lama-lama ia menjadi telaga. Coba tanya pada dirimu sendiri saat ini. Kesenangan apa yang rela aku korbankan hari ini demi kemerdekaan aku di 5 tahun ke depan? Jika kamu tidak rela berkorban, maka kamu sedang mengorbankan masa depanmu. Dan inilah poin terakhir. Banyak orang desa terjebak dalam pola pikir. Kerja itu ya pakai otot. Kalau mau dapat uang lebih banyak, ya harus mencangkul lebih luas atau mengangkut beban lebih berat. Logika ini tidak sepenuhnya salah, tapi ada batasnya. Tenaga kita ada batasnya. Kita akan tua, sakit, dan lemah. Jika kamu hanya mengandalkan otot, rezekimu akan terhenti saat ototmu berhenti. Maka, rumus rahasianya adalah gunakan alat ungkit. Dan alat ungkit terkuat di zaman ini adalah isi kepalamu, skill. Bayangkan 2 orang penebang kayu di hutan. Orang pertama menebang pohon dengan kapak yang tumpul. Dia memukul sekuat tenaga, keringatnya banjir, tangannya lecet, tapi pohonnya tak kunjung tumbang. Orang kedua, dia duduk diam selama 1 jam. Dia tidak menebang, dia sibuk mengasah kapaknya. Saat dia mulai memukul, hanya butuh beberapa ayunan, pohon besar itu tumbang. Meski kamu tinggal di desa, HP yang kamu pegang saat ini adalah jendela dunia. Jangan gunakan HP itu hanya untuk melihat kesuksesan orang lain. Gunakan untuk mencuri ilmunya. Belajar cara mengedit video agar bisa jadi konten kreator desa, gratis. Belajar cara beternak modern dari YouTube, gratis. Belajar cara memasarkan keripik singkong buatan ibumu lewat marketplace, gratis. Ketika kamu punya skill, keterampilan, kamu tidak lagi dibayar berdasarkan seberapa lelah kamu bekerja, tapi berdasarkan seberapa besar nilai yang kamu berikan. Ada anak muda di desa terpencil yang gajinya $, karena dia belajar desain grafis. Ada ibu rumah tangga yang omsetnya jutaan karena belajar resep sambal kemasan yang awet. Mereka tidak pindah ke kota, mereka hanya memindahkan pola pikir kota ke dalam desa mereka. Jadi, berhentilah menyalahkan lokasi tempat tinggalmu. Tuhan Maha Adil. Dia meletakkan rezeki di mana-mana, bagi mereka yang mau berpikir dan mengasah kapaknya. Sahabat 1 tingkat yang bijaksana. Mengubah nasib itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Semuanya dimulai dari kesadaran. Sadar bahwa gaya hidup harus di bawah pendapatan. Sadar bahwa menunda kesenangan adalah kunci pertumbuhan. Dan sadar bahwa belajar adalah investasi yang tak akan pernah rugi. Jangan kecil hati jika gajimu hari ini masih kecil. Ingat, pohon beringin yang besar dan kokoh itu dulunya juga berasal dari biji yang sangat kecil. Tapi dia tekun, dia sabar, dan dia terus menumbuhkan akarnya ke dalam tanah sebelum menjulang ke langit. Saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil hari ini. Tuliskan di kolom komentar di bawah satu saja komitmen kecilmu. Entah itu, saya berjanji akan mengurangi rokok untuk tabungan modal, atau saya akan belajar skill baru tiap malam minggu. Tuliskan itu sebagai doa,
dan sebagai saksi perjuanganmu. Siapa tahu, melihat betapa jauh kamu sudah melangkah, kamu lebih kuat dari yang kamu duga.